Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suniah dari Puskesmas Gegesik, Cirebon. Saya sebagai pemegang program kesehatan jiwa. Saya akan mempresentasikan tentang inovasi daerah, yaitu tentang tomat, temukan ODGJ, mengunjungi rumah agar mendapatkan terapi. Nah, latar belakang yang kami angkat di sini karena berdasarkan Undang-Undang Pasal 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di sini untuk pelayanan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, nah itu harus benar-benar kita berikan pelayanan seperti orang yang sehat. Nah, kita berikan pelayanan pendidikan, diberikan pengobatan, dan juga harus diperlakukan seperti orang yang sehat. Nah, Undang-Undang Nomor 18 juga tahun 2014, nah tentang kesehatan jiwa, dan di situ ada ODMK dan ODGJ. ODMK itu adalah orang dengan masalah kesehatan. Nah, kita di sini latar belakangnya karena ODGJ kasus di Puskesmas Gegesik itu, di wilayah Puskesmas Gegesik, kita di 9 desa ditemukan pada tahun 2021 itu ditemukan 55 kasus. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita ada peningkatan dari Januari sampai Oktober, alhamdulillah udah mencapai 55 kasus ODGJ berat. Nah, karena munculnya ide inovasi ini awal mulanya karena emang harus ODGJ berat itu harus diberikan pelayanan sesuai standar. Kita untuk penjaringan ide inovasi tomat, nah kita yang pertama mendapatkan datanya itu dari PSPK, pendataan Indonesia Sehat, yang dilakukan secara door to door ke rumah-rumah masyarakat untuk mendapatkan data ODGJ berat. Nah, selain dari itu juga kita mendapatkan laporan dari kader Keswa dan juga Kuwu atau perangkat desa juga melaporkan bahwa di desanya itu ada kasus ODGJ berat. Nah, setelah kita dapat laporan dari desa dan juga data dari PSPK, kita validasi, advokasi kita ke desa, advokasi apakah benar data dari PSPK itu kita validasi apakah benar keluarga itu ada yang menderita ODGJ berat. Nah, selanjutnya kita tindak lanjuti untuk melakukan kunjungan rumah. Kita bersama kader Keswa dan juga perangkat desa langsung diantar ke rumah ODGJ tersebut. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa, apakah sudah diobati atau belum. Kalau emang belum diobati, penderita ODGJ, kita motivasi untuk berobat dan kita ajak keluarganya untuk ke puskesmas. Kita konsultasi sama dokter puskesmas untuk diberikan terapi obat. Nah, dari situ kalau misalkan di puskesmas kita tidak memungkinkan untuk obatnya, nah kita biasanya langsung diberikan rujukan, bisa ke poli jiwa atau juga yang sifatnya kalau misalkan gawat darurat, yang ngamuk-ngamuk, yang gaduh gelisah itu harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, karena membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu harus segera masuknya ke gawat darurat. Yang percobaan bunuh diri, yang perilaku kekerasan, itu juga sama, masuknya ke gawat darurat, harus segera dirujuk untuk perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, setelah itu kita kan sudah ini ya, sudah terkontrol pasiennya, kan sudah pulang ke rumah. Nah, kita lanjutkan untuk follow up, untuk melihat keadaannya, apakah sudah stabil kondisinya si ODGJ tersebut. Nah, kalau emang dia sudah stabil, kita lakukan kita terintegrasi dengan lintas program, yaitu Perkesmas untuk pembuatan askep, asuhan keperawatan pada keluarga. Nah, di situ juga kan tujuannya asuhan keperawatan keluarga itu yang pertama itu kan mengenal masalah ODGJ itu seperti apa, harus mengenal, merawat pasien ODGJ. Nah, terus kita juga harus memberikan pelayanan kesehatan, memodifikasi lingkungan dan askes kesehatan. Nah, itu tujuan dari keperawatan keluarga.
Nah, di situ nanti kita untuk biar supaya pasiennya itu bisa lebih mandiri, kita utamakan itu mandiri, emosinya juga stabil. Nah, makanya harus berobatnya juga harus terus-menerus berkesinambungan. Nah, kalau misalnya di situ misalkan pasiennya belum mempunyai kartu KIS, nah kita juga kerjasama dengan lintas sektor dengan perangkat desa untuk pembuatan KIS. Nah, di situ persyaratan KIS itu biasanya KK, ada KK, KTP, dan juga KK, KTP, dan juga harus ada surat keterangan dari dokter puskesmas atau dokter psikiatri bahwa menerangkan si ODGJ itu diagnosanya apa gitu. Nanti langsung dibawa ke dinas sosial, dapat aksesnya dinas sosial langsung ke dinas kesehatan. Salah satu kegiatan Tomat yaitu yang pertama deteksi dini kesehatan jiwa, yaitu melalui screening SRQ 20. Nah, kita biasanya ikut di kegiatan PTM yang di desa-desa. Yang PTM yang biasa pemeriksaan gula darah, tinggi badan, tensi. Nah, kita di situ menyertakan SRQ. SRQ itu kuesioner yang di dalamnya itu ada pertanyaan 20 pertanyaan yang misalkan kita hasilnya itu lebih dari 6 iya. Nah, itu ada masalah kesehatan jiwa. Nah, untuk tindak lanjutnya berarti kita harus konsultasi ke dokter puskesmas atau kalau emang kita juga harus diintervensi pasiennya apakah muncul data-data yang selain misalkan sudah ada gangguan tidur atau misalkan sudah ada bisikan-bisikan. Nah, itu juga nanti kita diberikan tindak lanjut intervensinya, bisa diberikan rujukan untuk konsultasi ke dokter spesialis jiwanya. Nah, ini foto sosialisasi deteksi dini dengan kader Keswa. Jadi kita memberikan edukasi kepada kader kesehatan. Nah, di situ kita menjelaskan gimana sih caranya deteksi dini pasien ODGJ. Nah, di situ kita minimal menjelaskan bisa memilah mana sih yang keluhan fisik, yang masuk keluhan psikosomatis yang mana, yang juga masuk mental emosional itu apa. Nah, kita jelaskan di situ penyakit-penyakitnya supaya kader juga paham. Oh, kita nih sudah ada gejala apa belum nih gitu. Kalau sekiranya sudah tahu, udah paham, dia bisa menjaring kasus-kasus ODGJ dari ODGJ ringan ataupun sampai berat. Nah, ini untuk kegiatan Tomat juga kita kan melakukan, tadi udah dijelaskan ya, untuk kunjungan rumah ODGJ. Kita di sini advokasi sama desa ya, pihak perangkat desa, lalu kita mengunjungi rumah. Nah, kita anamnesa keluhannya itu apa. Nah, setelah kita anamnesa, nanti kita konsulkan ke dokter yang tadi sudah dijelaskan, apakah perlu diobati di puskesmas atau perlu dirujuk ke rumah sakit. Ini merujuk pasien ODGJ dengan gaduh gelisah yang ngamuk-ngamuk itu ya. Sebenarnya kita kesulitan ya. Kesulitannya kenapa? Karena kita belum mempunyai restrain. Jadi untuk mengikat yang ngamuk-ngamuk itu kita belum punya alatnya. Nah, di sini kita pakai alat seadanya. Kita pakai samping ya. Karena ini sudah membahayakan masyarakat, diri sendiri dan masyarakat, sudah mecahin ini kaca-kaca, terus membawa pisau juga. Jadi masyarakat tuh takut, makanya kita harus segera merujuknya ke rumah sakit. Sebenarnya kita untuk kegiatan kunjungan rumah ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019. Nah, kita juga di situ sudah terbentuk kader Keswa. Jadi tiap desa itu dilatih 2 orang per desa. Kita di wilayah kita itu aja ada 9 desa. Kita latih kadernya minimal 2 orang itu untuk latih minimal kader tahu. Misalkan di masyarakatnya menemukan dengan pasien ODGJ, dia melaporkan ke pihak puskesmas dan nanti kita tindak lanjuti untuk kunjungan rumah agar mendapatkan terapi obat. Nah, manfaat dari inovasi daerah yang pertama memberikan akses pengobatan bagi pasien ODGJ.
Yang kedua, kasus ODGJ dapat ditemukan dan diobati sesuai standar. Jadi kita harapkan kasus ODGJ ini, apabila kita menemukan kasus ODGJ di masyarakat, kita langsung tindak lanjuti kunjungan rumah, motivasi untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tidak ditemukan ODGJ yang dipasung. Kenapa? Karena yang dipasung ini kita bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jadi tidak boleh, kita harus diperlakukan sama seperti orang yang sehat. Nah, di situ ODGJ juga sama kan, harus diberikan pelayanan, pengobatan, pendidikan dan juga yang lainnya. Nah, di situ juga manfaatnya tingkat kepatuhan minum obat tinggi karena ada dukungan dari keluarga. Kerjasama lintas sektor untuk penanganan ODGJ semakin baik. Penderita ODGJ terkontrol, mandiri, dan produktif, dan dapat diterima di masyarakat. Dampak inovasi daerah, yang pertama dampak jangka pendek. Kita sedini mungkin mendeteksi gangguan jiwa agar mendapatkan pelayanan dan penanganan untuk kesembuhannya itu biar lebih cepat dan mudah. Nah, untuk penderita ODGJ juga dapat obat sesuai standar. Dampak jangka panjang yaitu penderita ODGJ lebih mandiri, produktif, dan dapat diterima di masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Insya Allah nanti untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.